Selanjutnya, kita diminta untuk membuat LRA atau laporan realisasi anggaran. LRA sendiri itu eh, formatnya tuh seperti ini ya teman-teman. Dia ada pendapatan dan belanja, terus anggaran, realisasi, selisih, dan juga capaian atau persenannya. Nah, di pendapatan kita punya apa aja sih? Di pendapatan kita punya pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan retribusi pelayanan pendidikan. Nah, di anggarannya terlihat yaitu tadi 1.350.000 dari awalnya ini 250, tapi terrealisasinya kita lihat di ya kalau mau membuat laporan realisasi anggaran kita harus melihat di jurnal anggaran yang berbasis kas. Nah, di sini pendapatannya, pendapatan retribusinya, terrealisasinya berapa? 1.200.000.000. Jadi di sini juga sekitar 200 juta. Jadi selisihnya itu 150 juta. Jadi tercapainya tuh 80% ya dari anggaran. Kemudian belanja. Untuk belanja ini kita punya belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. Nah, kita di sini untuk anggarannya ya, kita lihat di sini tadi di DPA, ini kan. Nah, terrealisasinya lagi-lagi kita lihat di jurnal anggarannya. Kita tambahkan semua akun belanja modal, belanja pegawai di sini. Kita jadikan satu ini. Nah, di sini. Jadi ini tidak realisasinya tuh hanya 27%, dan untuk belanja modal itu hanya 63%. Sisanya ini pengurangan dan totalnya tuh ternyata realisasinya kurang dari anggarannya. Dan kita lihat jadi ini pendapatan dan belanja ya kan jadi surplus. Jadi kedua anggaran, baik anggaran maupun realisasi ini sama-sama karena belanja melebihi pendapatan. Lanjut laporan operasional. Di laporan operasional ini kita akan menampilkan pendapatan dan beban. Lanjut pendapatan dan bebannya. Yang pertama kita lihat pendapatannya dulu. Nah, pendapatan di daerah. Berapa sih pendapatan retribusi pelayanan pendidikannya? Nah, untuk laporan operasional, kita melihat di jurnal finansial yang berbasis akrual. Berapa pendapatan retribusi LO-nya kan di sini. 100 ditambah nih 2 juta. Jadilah 1 juta, 1.260.000 sekian. Lanjut di jurnal finansial tadi kan juga banyak nih beban-beban. Maka beban-beban yang ada di transaksi ini semua kita catat di laporan operasional. Ada nih belanja pegawai, beban pegawai, kemudian beban barang jasa, beban modal, dan lain sebagainya. Kita tambahkan di sini. Oh ya, dan juga beban penyisihan piutang tidak terlatih ya, beban penyisihan juga jangan lupa. Jadi semua akun beban di sini kan. Ya, kita lihat surplus divisi LO-nya surplus April. Jadi karena ini beban juga masih melebihi pendapatan, maka dia juga akan defisit.
selisih antara keduanya itu 3.795 miliar. Yang terakhir, kita membuat neraca. Jadi seperti yang kita tahu ya, neraca ini tuh ada akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Di aset kita ada aset lancar dan aset tidak lancar. Kita tetap kita lihat untuk aset lancar dulu ya. Jadi untuk aset lancar itu yang pertama ada kes, ada penerimaan dan ada pengeluaran. Karena dan di awalnya juga kita tidak punya kas di benar-benar maupun pengeluaran, maka di sini juga rupiah ya kas di benar-benar maupun pengeluaran. Kemudian piutang retribusi pelayanan pendidikan. Jadi untuk ini kita lihat ya dari sini piutang kita lihat semuanya ini dari ini dikurangi dengan piutang yang ada di ini piutang retribusi ini ke ini kita yang retribusi layanan dapatkan ini. Kemudian penyisihan piutang retribusi juga jangan lupa. Nah, dari awalnya kan kita lihat penyisihan adanya itu segini, lalu kita tadi ada penghapusan harga. Nah, ini dikurangi dan kita tambah dengan ini, maka hasilnya itu sebesar 3.020.000. Dan beban penyusutan kita lihat juga ini belum ada, jadi beban penyusutannya dari ini ya, masukkan ke sini. Nah, total beban ini maaf tadi penyisihan tentang kemudian penyisihan itu sudah, kemudian ada persediaan. Persediaan itu tadi ya, jadi stok organ yang ketahui di sini tadi kan 2 juta, kita masukkan di sini 2 juta. Nah, total asuransinya segini. Kemudian untuk aset tetap melihat ada tanah, alat mesin, akumulasi penyusutan, gedung bangunan, akumulasi penyusutan. Nah, itu untuk tanah tuh sama ya, karena tidak ada pertambahan tadi. Kemudian peralatan dan mesin, kita tadi ada pembelian ya, jadi ditambahkan dengan pembelian yang ada di ini pembelian, jadi dari saldo neraca saldo ditambah dengan 68 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan dan mesin ya, dari sini ya 1.020.000 tambah yang ada di sini tadi. Nah, begitu juga untuk akumulasi penyusutan gedung dan mesin ya. Ini untuk gedung dan bangunan, maaf, gedung dan bangunan. Nah, untuk gedung dan bangunannya awalnya punya ini punya 5 miliar. Di sini kita tadi ada melakukan renovasi dan pembelian, jadi meningkatkan nilai aset tetapnya. Jadi menambah nilai aset tetap, maka kita tambahkan 524 juta dan 25 juta ya, 6 miliar. Nah, total aset tetapnya kita tambahkan
Kemudian total asetnya juga tambahkan dari aset tetap dengan aset lancar ya, maka 7 miliar, 7,9 sekian miliar. Kemudian kita juga mencatat kewajiban, karena tidak ada kewajiban, maka tidak ada yang kita catat. Nah, itu ekuitasnya itu sama dengan aset, karena aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Mungkin sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.